Sekarang kita lanjutkan surat Al-Alaq ya. Karena dia panjang, kita baca saja 5 ayat ya. Baik, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat terjemahannya. Berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah atas nama Tuhan engkau, Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah ya, dan Tuhanmu muliakan, yang mengajar manusia dengan perantara kalam dan mengajar manusia ya apa yang tidak diketahuinya. Jadi itu surat Al-Alaq ya. Surat ini 5 ayat turunnya di Makkah ya. 5 ayat pertama yang turun ke bumi. Artinya 5 ayat inilah pertama yang masuk ke dalam hatinya Rasulullah. Jadi kalau sekian banyak ayat yang 30 juz itu, yang pertama sekali masuk ke dalam hati Nabi adalah 5 ayat pertama. Jadi belum ayat-ayat yang lain, tapi ini ayat pertama yang masuk. Ya. Jadi surat Al-Alaq ya kan, di atasnya apa? Enggak, yang sebelum surat At-Tin. Surat At-Tin itu ujungnya apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Siapa itu yang hakimin itu? Yang hakimin di situ apa? Siapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu hubungannya. Ya, jadi ujung dari surat At-Tin, awal dari surat Al-Alaq. Jadi ujungnya hakim yang seadil-adilnya adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia. Jadi di atas itu bicara tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun fama. Apa lagi? Ya, jadi ditunjukkanlah di situ Allah yang maha adil itu
nah, dijelaskan di bawahnya nanti hubungannya. Itulah yang Allah dibaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian akhir dari surat Al-Alaq apa? Wasjuda wa watarib. Sujudlah dan dekatkanlah kepada Allah. Awal surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada malam qadar, maka isilah malam qadar itu dengan sujud dan dekatkan diri kepada Allah. Oke, itu munasabah ujung surat sebelumnya di awal surat Al-Alaq. Ya. Turunnya di Makkah yang disebut dengan surat At-Tin, Wat-Tini, Waz-Zaitun, Waturi Sinin, wa hadzal baladil amin. Jadi surat At-Tin bicara tentang baladin amin. Makkah itulah. Jadi kota Makkah, Allah bersumpah demi kota Makkah yang aman. Di kota Makkah yang aman tadi itulah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ayatnya tidak ditaruh di surat pertama ya. Dia berada di surat yang ke-96. Ya. Suratnya surat yang ke-96, tapi ayatnya turunnya pertama. Turun di urutan pertama tetapi diposisikan di ayat 96. Jadi susunan Al-Quran ini bukan berdasarkan turun, ya, bukan berdasarkan turun, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar itu telah kami turunkan Al-Quran pada malam qadar, itu turun dari Allah ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu berbentuk dari Allah, berbentuk kalamullah, kalam Allah. Nggak bisa dipahamkan kalam Allah itu dengan kalam manusia. Lalu dialih bahasakan ke kalam manusia. Itulah bentuknya bahasa Arab. Jadi bahasa Al-Quran sekarang ini yang kita baca tadi itu adalah kalam bahasanya manusia. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bukan kalam Allah, tapi kalam Allah yang dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab. Maka Al-Quran itu Arabiyah. Al-Quran berbahasa Arab. Ya, bisa bedakan? Kalam Allah, perkataan Allah, lalu dibahasakan ke dalam bahasa manusia. Itu ya. Kebetulan turunnya di Makkah, maka bahasanya bahasa orang Makkah. Kalau turunnya di Minangkabawi, maka Al-Quran berbahasa Minang. Ini kalam Allah dialih bahasakan ke kalam manusia, gitu ya? Atau agak sedikit bingung? Ya kan? Jadi dari Allah itu tidak berkalam manusia. Allah turunkan ke Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu sudah tersusun dari juz pertama sampai juz 30. Sudah tersusun surat pertama sampai surat 114. Lengkap itu. Nama-nama suratnya sudah disusun, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu ya, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf,
gitu ya, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, gitu ya. Itu udah full itu. Lalu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia pada waktu itu adalah tentang bagaimana memperkenalkan Tuhan. Maka diambillah, ya, diperintahkanlah oleh Allah, turunkanlah surat Al-Alaq, hanya 5 ayat itu pertama sekali. Itu dia. Ya. Kalau yang pertama turunnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang terakhir turun malahan berada di surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat terakhir, tapi dia tidak berada di An-Nas. Nah, gitu ya. Jadi yang susunan ayat surat-surat sekarang itu disusun oleh Allah sendiri, diturunkan kepada Nabi Muhammad berdasarkan kebutuhan pada waktu itu. Jadi ada kepala, ada leher, ada dada, ada perut, ada kaki, ya kan? Kanan sakit paruitnya. Maka diturunkanlah ube untuk sakit apa? Kaki. Hanya kaki yang di bawah mah, kaki duluan enggak, yang dibutuhkan ube sakit paruit. Ya kan? Nah, dalam kondisi alam yang seperti itu, yang dibutuhkan adalah bagaimana memperkenalkan Allah, memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Itu ya. Al-Alaq juga disebut dengan surat Iqra bismi rabbik. Nah, berarti diambil dari awal suratnya, Iqra bismi rabbik. Atau juga disebut juga dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti itu diambil dari ayat pertama. Ada juga disebut nama suratnya itu Iqra. Ada juga disebut dengan surat Al-Qalam. Atau juga disebut dengan surat Iqra wal Qalam. Tapi yang paling populer adalah Al-Alaq. Al-Alaq itu diambil dari katanya ada di situ, ya kan? Khalaqal insana min alaq. Ya. Jadi tidak di atas, ya. Kemudian kalau kita lihat hampir ya seluruhnya mengatakan surat ayat ini turunnya di Makkah. Turunnya di tanggal 17 Ramadan waktu itu. Nah, kalau yang turun tadi, yang dari Allah turun ke Lauh Mahfuz ke langit dunia itu bila? Malam Qadar. Jadi inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkannya, nyanya itu kepada Al-Quran, fi lailatul qadar. Jadi yang di Lauh Mahfuz tadi itu, yang dari kalam Allah tadi itu, turun ke langit dunia sampai berkalam bahasa Arab ini, itu pada malam Qadar. Maka malam itu menjadi malam yang mulia. Yang 5 ayat ini dipahami oleh ulama turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Pada Ramadan itu. Ya, bukan Ramadan yang berbeda-beda sekarang. Ya, beda sekarang Ramadan. Kalau di Makkah Patangkel Idul Fitrinya tanggal 1 Syawal. Kalau di Indonesia sama 1 Syawalnya. Harinya saja yang berbeda. Di Makkah 1 Syawalnya hari Ahad. Kalau di Siko 1 Syawalnya hari Senin. Maka itu saya garis bawahi tanggal 17 Ramadan pada waktu itu. Ya, kalau berbeda, beko menentukan awal Ramadan, itu berbeda untuk satu jual ya. Iya kan? Nah, ayat 1 sampai 5 ini turun pertama
Ya kan? Jaraknya dengan ayat 6 sampai 19 itu 3 tahun. Jadi enggak 2 hari 3 hari itu. Ya kan? Makanya ada yang memahami ini ayat pertama turun, yang kedua Al-Muzammil, yang ketiga Wadduha, kayak seperti itu. Tapi yang pelengkapnya surat itu sampai ayat 19 itu selama jaraknya 3 tahun. Jadi tidak pada waktu yang sama ya. Surat ini keutamaannya ya, surat Al-Alaq ini keutamaannya satu, surat pertama sekali yang masuk ke dalam hati Rasulullah, ya kan? Dia mengandung informasi tentang akidah, ya, tentang tauhid. Jadi informasi di dalam ayat ini, ayat yang 5 ayat ini, ya kan, termasuk nanti ayat yang berikutnya itu bicara tentang tauhid, tentang Rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, khalaqa wa rabbukal akram, Tuhanmu muliakan. Itu berbeda tuh ibu-ibu, Iqra yang pertama dengan Iqra yang kedua. Kalau Iqra yang pertama di situ atas nama Allah. Kalau Iqra yang kedua untuk memuliakan Allah. Beda ya? Coba lihat ujungnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca itu atas nama Allah. Kalau Iqra yang kedua, wa rabbukal akram, membaca itu untuk memuliakan. Jadi kalau baca itu sampai dengan bacaan itu memuliakan Allah. Kalau baca yang pertama, baca ini takai wajah Allah, baca itu takana dewa Allah, baca itu gitu. Itu bedanya. Jadi walaupun sama-sama Iqra, tapi fungsinya berbeda. Itu yang kita dalami nanti, ya kan? Jadi bacalah dan disuruh awak memuliakan Allah. Bacalah, disuruh awak menyebut Allah. Jadi kalau minum bismillahirrahmanirrahim berarti itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca nama Allah itu mengkaitkan perbuatan kita itu dengan Allah. Kalau Iqra wa rabbukal akram, kita baca postur tubuh manusia begitu hebatnya, lalu tentu yang menciptakan lebih hebat. Nah, ke situ poinnya. Ya kan? Menarik enggak tuh? Cuma baca kok. Ya kan? Nah, ibu-ibu, nanti kandungannya itu karena bicara tentang akidah, dia hampir sama dengan surat Al-Fatihah. Gitu kan juga ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kan bicara tentang Allah. Maka di sini juga bicara tentang Allah, ya kan? Allah yang khalaqal insan, ya kan? Alamal insan. Nah, kan Allah juga tuh yang mengajarkan manusia. Jadi isinya itu tentang dasar agama. Dasar agama itu tauhid. Ya kan? Kalau tidak bertauhid, selesai kita itu. Maka kekuatan kita itu, ibu-ibu, kekuatan tauhid. Ya, kekuatan tauhid itulah juga. Jadi kalau kita lihat ya, isi Al-Qur'an itu lebih banyak kepada pengenalan tentang Allah. Kata Buya Hamka, turun dalam mimpi. Kemudian beliau resapi seperti berapa hari. Kayak inilah ya. Pertama beliau bertahanus kan. Kayak mimpi lah datangnya. Di gua Hira. Beliau kan sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sering datang ke situ. Ya kan? Sudah menikah apa belum? Sudah. Kadang berhari-hari di situ.
Maka disiapkan bekalnya. Udah menikah, kan umur 40. Iya kan? Menerima surat ini umur 40. Rasulullah menikah umur 25, sudah 15 tahun, udah punya anak. Iya kan? Nah, jadi 40. Orang anggap umur 40 ini umur kematangan. Ya. Kalau tiba orang menikah tuh beranak ampek. Iya kan? Kalau goyangnya di umur 40, ditunggu di orang tuh. Hah? Itu makanya kalau goyangnya di umur 40 itu ditunggu orang. Lahirlah lagunya. Barana ampe dan nanti juga. Nah itu ya tuh. Bakonya nantinya umur barana ampe itu. Karena barana ampe itu umur boleh kabar ubah juga gitu. Enak. Nah jadi disiapkanlah bekal. Ya kan? Nah, satu kali ketika beliau sedang berada di gua Hira itu datang malaikat. Ya kan? Lalu malaikat itu mengatakan Iqra. Mana Iqra? Apa yang kali baca? Kata Rasulullah, saya tidak bisa baca. Ya kan? Sampai berapa kali akhirnya Rasulullah itu dipeluk oleh malaikat Jibril. Ya kan, baru dibaca itu ya bacalah yang 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah itu ya kan, karena 5 ayat ini yang dibaca ketika beliau setelah menerima itu menggigil, ya, menggigil rasa-rasa mimpi. Ada malaikat datang ketakutan, kecemasan. Nah, kalau kecemasan itu kalau bahasa Melayunya apa? Hah? Nah, ibu yang pernah ke Malaysia ada pintu kecemasan. Pintu apa? Pintu darurat. Kalau saya lihatlah di pesawat AirAsia itu kan ada pintu darurat tuh. Nah, ini pintu kecemasan. Camih orang kalau terbuka pintu. Jadi Rasulullah itu cemas, ya kan? Sehingga pulangnya sambiluni. Kata Rasulullah, selimutkan aku karena menggigil tadi itu. Nah, disitulah peranan Khadijah menenangkan. Jadi istri itu untuk ya kan? Khalaqnakum aswaja litaskunu ilaiha. Jadi kalau ada suami nggak tenang-tenang juga berarti yang menenangkannya yang salah. Ya kan? Ya untuk menenangkan. Kan litaskunu ilaiha. Disuruh laki-laki itu menikah supaya dia tenang. Akhirnya menikah lo mau goncang ya. Jadi katanya ada kisahnya sedang ngurut-ngurut dulu ketika belum punya istri. Kalau pusing siapa yang ngurut? Hah? Apa? Enggak, kata suaminya sebelum menikah saya tidak pernah pusing gitu. Jadi pusingnya setelah kapan? Setelah menikah baru pusing gitu. Ya. Kata Khadijah, ya, ada 5 yang dikatakan oleh Khadijah kepada Rasulullah supaya Rasulullah itu tenang dalam menghadapi. 1, kata Khadijah, engkau suka menghubungkan silaturahim. Jadi tidak mungkin engkau akan dicelakakan. Karena orang yang suka bersilaturahim itu adalah orang yang panjang umur, mudah rezeki, selamat orangnya. Jadi selama Nabi itu suka bersilaturahim. Yang kedua, engkau suka membantu. Beban-beban berat orang itu diringankan. Yang ketiga, engkau selalu memuliakan orang.
Jadi tidak mungkinlah engkau dicelakakan, karena selalu menghormati orang. Termasuk tamu-tamu yang datang itu dihormati. Malahan engkau suka membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Ya kan? Dan engkau selalu berjuang demi kebenaran. Jadi dihiburnya begitu. Jadi kalau ada suami-suami yang gelisah-gelisah, Bu, tolong dihibur. Jadi sambil ikut dia kerja udah seorang kalau kecil ampi udah dan nemu ada. Ah, itu ya. Ya kan? Tonjolkan kebaikan-kebaikannya gitu ya. Ini Khadijah deh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau jadi Khadijah lo gitu ya. Dia bekonya lah sasa angoi lah tapi paluan lah stres lah pucetnya. Mati dipatakui lah di rumah kan. Ah, itu dasar cibo seorang lain, mau dah keikui lah gitu ya. Nah, tiba juga masalah, amo dah ikui-ikui. Tiba kalau banyak amo rasaki berbagi gitu ya. Ya. Jadi ini buktinya bahwa tidak ada masalah dengan turunnya ayat ini, tidak ada masalah di situ. Ya, maka itu dengan ayat itu Nabi mempromosikan supaya orang beriman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi pertama sekali bicara tentang Allah yang menciptakan. Yang menciptakan. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya jelas. Yang menciptakan alam ini. Siapa yang bisa berikan jawaban? Kenapa di situ tidak disebut Iqra bismillah? Kan Allah itu. Kenapa Rabb? Kalau surat Al-Ikhlas, nah, apa yang pertamanya? Kul huwallah. Tapi di sini yang pertama sekali tidak Allah. Kan ini ayat pertama turun nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Tidak disebut nama Allah di situ. Tidak seperti jelas-jelas surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jaleh-jaleh kan? Kenapa pertama sekali tidak langsung Allah, Allah, Allah? Kenapa? Rabb. Kira-kira orang Arab sudah mengenal Allah enggak? Sebelum ayat ini turun? Sudah kenal dengan Allah apa belum? Siapa nama ayah Rasulullah? Hah? Abdullah. Arti Abdullah apa? Hamba Allah. Sudah kenal apa belum? Sudah. Kalau tidak kenal, kenapa dikasih nama ayahnya Abdullah? Abdullah itu hamba Allah. Berarti orang Arab sudah mengenal Allah. Cuman bagi mereka itu Allah itu berbeda dengan paham tauhid. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Kepada siapa kamu menyembah? Tiba yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tiba dia sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dia memposisikan Allah itu pencipta tapi tidak disembah. Supaya tidak kabur gambar. Tidak dijelaskan dulu tentang Allah itu, tapi dijelaskan tentang Rabb. Rabb, Iqra bismi rabbikal ladzi insana min alaq, Iqra wa rabbuk. Gitu ya. Jadi Nabi berdakwah itu bicara tentang Rabb. Sehingga nanti nyetanyo di orang Arab tuh, ma huwa rabbukum. Itu dia. Siapa? Rabbmu itu siapa? Coba kalau dulu Allah kemapai Allah, jalelah berarti semuanya itu. Tapi bagi orang Arab itulah
bedanya pemahaman tentang Allah. Jadi Rabb dulu yang diperkenalkan, pencipta. Jadi kalau ditanyakan siapa Tuhan engkau itu Muhammad, Tuhan itu adalah yang menciptakan alam dan menciptakan dirimu sendiri, yaitu manusia. Itu poin imannya di situ tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Supaya manusia itu paham, nanti ada ilmu di situ. Ya kan? Jadi memang iman masuk ke dalam dibaringin dengan ilmu. Maka itu orang Islam itu harus segala sesuatunya itu dengan iman dan ilmu. Kadang-kadang bisa dicerna dengan iman, kadang-kadang tidak bisa dicerna oleh imannya. Dia harus diajar berakal. Kadang-kadang bisa dicerna oleh akal, kadang tidak bisa dicernanya oleh akal. Dia janjo iman. Maka itu ilmu iman itu harus sejalan. Maka yang diangkat derajatnya itu adalah orang yang beriman dan berilmu. Dalam surah yang pendek dalam ayat yang 5 itu bicara tentang iman dan bicara tentang ilmu. Itu makanya ibu disuruh, kita disuruh beriman dan berilmu itu sampai mati. Ya do istilahnya dia ambil lagi gaik ke ustaz aja baraja lah. Baraja itulah yang bisa menyebabkan kita berilmu. Sehingga terang. Mana kira-kira di iman di situ tuh, ibu-ibu? Mana yang ilmu? Coba lihat ayat 5 ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu bicara tentang iman. Nah, baru nanti alamal insan malam ya'lam. Itu nanti ada belajar alamal insan. Nah, berantaraan kalam. Ya gitu ya. Dia 5 ayat ya. 5 ayat, ya kan? Yang 3 bicara tentang iman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Tapi ayat 4 dan 5 bicara tentang alamal bil kalam, mengajarkan dengan pena. Makanya ibu-ibu harus punya pena aja nulis-nulis. Ya kan, sekurang-kurang di tanda-tanduan gitu. Ya kan? Nah. Sini orang pakai laptop ya. Pakai laptop. Saya tuh nulis juga, tapi nulisnya pakai ini. Ya. Saya tadi malam tuh dari pagi kemarin itu ke Solo, kemudian pulang pengajian, baru keluar dari masjid jam 10 malam. Sampai di rumah jam setengah 11. Saya harus dan wajib gitu, satu malam itu minimal mentadaburi Al-Quran 1 ayat. Baru separuh ayat tuh, sahayat tuh separuh lo barunya. Ini barik bana itu. Barik bana rasanya. Mungkin karena lelah ya. Akhirnya ditinggalkan saya separuh tuh. Lalu berdoa, ya Allah nanti bangun jam 3 gitu. Pagi jam setengah 5 harus berangkat lo pergi ceramah kan. Bangun jam 3, abo sambung ayat dan separuh tertinggal malam tuh. Nah itu. Ibu-ibu datang selisih minggu lah ya kan. Ya. Patang kok pergi ke suatu daerah, tidak sempat mentadaburi Al-Quran seminggu, Bu. Berangkat hari Rabu, pulang hari Selasa malam. Seminggu sepekan saja tidak mentadaburi Al-Quran, rasa jadi orang mandi apa rasanya. Bodoh mana rasanya, dah do ilmu celah. Jadi profesor itu dia akan menjadi bodoh kalau dia tidak belajar lagi. Jadi kita ini akan menjadi bodoh ketika kita sudah berhenti belajar. Itu yang terasa tuh. Padahal petang ke Makkah mau bawa laptop, ya kan? Pakai internet dia.
Ambo berangkat pas hari raya itu benar. Ya kan? Sholat rayanya di bandara, ya kan? 9:30 langsung berangkat ke Madinah. Tapi bisa mentadaburi. Nampaknya itu Bu, harus minimal baca aja lah, baca terjemahan, cari aja. Rasanya pulang dari Bandung itu, ya kan? Seorang andian rasanya. Tidak ada calah aja. Nah itu jadi orang ini kalau berhenti beraja, dia langsung menjadi orang bodoh. Nah itu makanya disuruh beraja sampai lahat. Artinya sampai lahat kan? Nah, ya kan? Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ibu-ibu, ini kita belum masuk kepada ayat, baru mukadimah saja, baru ini bicara tentang ayat ini gitu ya. Oke. Kemudian ketika Rasulullah dihibur oleh baru tenang, ada iman di situ, ada ilmu di situ. Iman di mana letaknya? Di dada. Ilmu di otak. Ada istilahnya rasu dibawa naik, pareso dibawa turun. Pernah dengar itu? Rasu dibawa naik, pareso dibawa turun. Nah dibawa turun pareso juakawa bawa ke dado. Rasu dari dado dibawa ke otak. Jadi orang Minang luar biasa punya pepatah kan? Rasu dibawa naik, pareso dibawa turun. Pareso itu pareso jo ilmu, jo utak. Bah menurut utak awak keadaan seperti ko, gitu. Ah, itu beko bah rasonya, rasuan jo kalbu wak. Ya kan? Nah, jadi ada tuh, makanya 3 itu. Ada otak, ada dada, hati, ada lidah. Nah, ketiga-tiganya harus difungsikan. Makanya iman itu ikrarul bil lisan wa tasdiq bil qalbi wa a'malu bil arkan. Ada goresan di situ. Jadi memang Nabi Muhammad itu bukan kader baru disiapkan. 40 tahun untuk menerima wahyu ini dipersiapkan oleh Allah, 40 tahun umurnya. Nabi itu tidak pernah menyentuh, kata Abdullah Al-Qarni dalam kitabnya Rahmatan lil Alamin, tidak pernah menyentuh barang-barang yang haram sejak lahirnya. Ada kurma orang itu diambil, tidak pernah. Ya kan? Ketek-ketek dulu ya, masa-masa kecil itu tidak ada jambu orang itu diambil, tidak. Awak lah ya. Nah itu. Kadang-kadang telah minta, tanda pokok sampai jalan jadi aja. Ketek-ketek dulu. Saking asiknya ketek-ketek itu sepatu dibuka, disandang Julie, setelah itu jalan tidak pakai sepatu kan? Iya. Hah? Sepatu dijinjangnya, ini jalan tidak pakai sepatu kan? Itu ketek-ketek dulu gitu, ya kan? Tak bayang tak gitu. Jadi Abdul Qarni mengatakan Nabi Muhammad itu tidak ada yang salah dalam kehidupannya semenjak lahirnya. Jadi memang sudah disiapkan. Barulah umur 40 tahun pas menerima wahyu Allah. Ya, maka itu walaupun hidup pada masa jahiliyah, tapi beliau tidak terpengaruh oleh jahiliyah. Bukti tidak pengaruhnya apa? Nabi Muhammad itu tidak terpengaruh oleh adat-adat jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Buktinya apa? Tidak menyembah berhala. Apa lagi? Jadi buktinya itu ketika orang tidak jujur lagi pada masa jahiliyah, Nabi Muhammad digelari siddiq. Ketika orang tidak bisa dipegang lagi, mulutnya tidak bisa dipegang, janji tidak bisa dipegang, perkataan tidak bisa dipegang lagi, beliau malah digelari amanah.
Apa yang beliau katakan itu benar. Ketika orang tidak berani lagi menyampaikan, beliau malah tablik. Kita dianggap orang jahiliyah, beliau malahan jadi fatana, pintar. Yang menyematkan itu ya orang-orang Arab itu. Beliau mau menganggap Nabi Muhammad itu orang yang amanah. Bukti amanahnya apa? Ajaran Islam ditolak, tapi Nabi Muhammad diminta untuk menjaga barang-barang yang berharga. Jantan ke rumah Nabi, dititip je Nabi Muhammad. Kalau nyopai keluar kota, titip amehnya, titip dinarnya, titip ikonnya. Itulah rahasionya ketika Nabi Muhammad hijrah malam itu, tempat beliau itu digantikan oleh Ali kan. Bukan hanya tempat saja, Ali itu diamanahkan oleh Rasul karena beliau akan hijrah malam ini. Ali lah yang akan memulangkan benda-benda atau barang-barang yang dititip, barang titipan itu. Barang titipan kepada Nabi dipulangkan nanti oleh Ali karena Nabi akan hijrah ke Madinah. Akan lucu itu ibu-ibu. Untuk menitip barangnya percaya. Tapi apa yang disampaikan Nabi? Dia tidak percaya. Nabi itulah orang-orang jahiliyah itu. Nah, Nabi Muhammad tidak tersentuh oleh hal-hal yang mulia. Beliau cerdas, beliau amanah, beliau benar, dan beliau adalah tablik menyampaikan semua. Itu hidup Rasul. Ya kan? Kalau hidup pada masa jahiliyah, tapi beliau tidak dipengaruhi. Ya kan? Nah, itu Nabi Muhammad. Oke. Termasuk makan minumnya, ya kan? Tidak ada, Nabi tidak pernah makan kurma-kurma yang tidak hak beliau. Nah, kalau ambo jadi ibu tanya, pernah tidak Ustaz makan? Pernah. Di kampung ambo itu kan terkenal lansek, Bu. Ya, si Junjuang lanseknya mani. Nah, ketek-ketek itu yang lucu itu, kami sama-sama mengaji itu. Atau pengambil lansek sama-sama jo kawan, lansek yang diambil kau para kawan kau. Habis itu pagi lah heboh tu. Tadi malam ditampai amak dia mengambil lansek gitu. Atau ambo sekali itu karena mengambil cebadak kau lah masak, Bu. Bagi kawan-kawan ambil cebadak kau. Nam punya cebadak kau, etek ambo. Dia lapor ke guru mengaji. Pak, itu anak murid Pak tadi mengambil cebadak lah masak di para ambo. Pakai rotan tu. Siapa mengambil cebadak? Sianu. Itu tunjuk-tunjuk. Sianu Pak. Itu terakhir ambo diimbau. Sianu, ya lo Pak. Apa dulu? Pak. Itulah dulu kata. Kini jadi orang elok insyaAllah. Nabi Muhammad itu tidak pernah disentuh hal-hal yang seperti itu. Berarti memang dipelihara betul oleh Allah. Ya kan? Jadi sajak bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Termasuk di waktu beliau berdagang kan terkenal itu. Perdagangannya itu. Ya kan? Ini barang, jualah. Ya sampaikan kepada Khadijah. Padahal disuruh jual aku 5.000, dijual beliau 10.000. Senang dapat untung 5.000, tapi disampaikan itu jujurnya. Itulah tertarik Khadijah kan. Kejujuran berdagang tuh, kok barang, pokoknya modalnya 3.000, ada boleh jual lah 5.000. Kalau tak jual 10.000, 5.000 kan tak bisa masuk saku. Ya tadi bos nyuruh jual 5.000. Dia pandai manggalas. Tidak. Pandainya mengalihkan beliau kau, akhirnya tetap disampaikan, kau barang kau tak jual 10.000. Itulah kejujuran Nabi Muhammad, sehingga dia berjodohlah dengan Khadijah. Khadijah itu wanita paling kaya di Jazirah Arab. Nabi Muhammad berdagang itu jadi orang kaya. Berapa maharnya? Maharnya berapa? 100 ekor onta. Saya tanya di Makkah, 1 ekor onta itu minimal harganya lebih kurang. Kalau 1 domba, kalau dulu itu 1 domba itu 8 juta. Nah, 8 juta sekarang karena dia 1 dirham, 1 dinar. Kalau kini bayar dam lebih kurang 1.000
rial atau 800 rial. 800 rial berapa? Kali ampe saja lah. 3 juta 200 kali 7. Berarti 21-an kan? Berarti 25 juta. 25 juta kali 100. Tolong saya tangan ibu-ibu dulu yang dapat mahar 2,5 miliar. Berarti suami dan ibu-ibu tidak ada yang sekaya Nabi tidak begitu. Dulu apa maharnya? Panjang tuh nangis teh. Fulan, aku nikahkan anak kandungku bernama Sianu bin Sianu dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Karena tidak boleh putih. Ya Allah, di mahal pengajiannya tidak boleh putih itu apa? Nyu hijab kabul, makanya tidak boleh putih. Satu menghijabkan, satu mengkabulkan. Aku terima. Tapi kok 3 jam sudah tuh baru terimanya, baru tidak boleh. Jadi awak gue salam kok memang tidak sulit dipersulit-sulit. Ya kan? Pernah ada dia tahu ke ibu-ibu mana dalilnya yang tidak boleh putih itu apa? Malam kini kok dipermudah, punya ijab kabul itu timbang terima, diakatkan gitu, ya kan? Jadi begitulah Nabi Muhammad yang menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Jadi kita ini sebenarnya ibu-ibu sedang dan akan belajar satu tema yang awal sekali datangnya kepada untuk Islam. Jadi ajaran Islam itu dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Maka itu baca. Bacanya di situ, bacalah alam ini, bagaimana hikmah-hikmah manusia nanti akan bertemu dengan kekuasaan Allah. Bacalah, tulislah, lalu nanti dapat informasi. Bacaan itu membawa memuliakan Allah. Dengan membaca tadi itu, Allah akan berikan ilmu. Allah akan berikan ilmu.